Pada tanggal 22 Agustus 2024, TNI Angkatan Laut mengadakan paparan rencana pengadaan sistem pertahanan pantai atau Coastal Defense dari BrahMos Aerospace Private Limited India. Acara ini berlangsung di Hotel Oakwood, Taman Mini, Jakarta Timur, dan dihadiri oleh perwakilan dari Korps Marinir serta TNI Angkatan Laut. Dalam presentasinya, Sanjay Kumar Jiha, Chief General Manager Navy dari BrahMos Aerospace, memperkenalkan produk rudal jelajah supersonik BrahMos versi Coastal Defense yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan pertahanan pantai TNI Angkatan Laut. BrahMos dikembangkan oleh perusahaan patungan India-Rusia dan telah diadopsi oleh Angkatan Laut India sejak tahun 2005. Rudal buatan India ini memiliki kecepatan hingga Mach 2,8 dan jangkauan operasional hingga 290 km. Bahkan pada pengembangan versi terbarunya, disebutkan bahwa jarak jangkauan mencapai 450 hingga 500 km. Dapat diluncurkan di platform laut hingga darat, serta dilengkapi sistem pemandu GPS dan active seeker untuk penguncian target secara akurat. Selain dirancang untuk menghancurkan kapal perang, kapal induk, dan kapal penjelajah dengan tingkat presisi yang tinggi, rudal ini juga dirancang mampu menyerang target darat, termasuk instalasi militer dan infrastruktur penting. Nampaknya, lobi-lobi dari negara perindavan ini semakin intens dilakukan. Pada tahun 2023, tim dari perusahaan pembuat BrahMos ini mengunjungi galangan kapal PT PAL di Surabaya untuk menilai pemasangan rudal ini pada beberapa kapal perang Republik Indonesia. Selain BrahMos, India juga menawarkan radar pertahanan pantai, baja maritim, dan layanan perawatan untuk jet tempur Su-30 milik Angkatan Udara. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kerjasama militer antar kedua negara. Sebelum kedatangan BrahMos, santer terdengar bahwa TNI AL menunjukkan minat untuk mengadopsi rudal Neptune sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kemampuan pertahanan pantai. Rudal ini memiliki kemampuan yang cukup canggih, termasuk jangkauan hingga 280 km dan kecepatan subsonik, dengan kemampuan untuk menghancurkan kapal perang musuh. Namun perkembangan situasi politik dan militer di Ukraina, khususnya konflik dengan Rusia, telah menimbulkan tantangan dalam kelanjutan rencana pengadaan ini. Gangguan pada rantai pasokan dan fokus Ukraina pada kebutuhan militer domestik membuat proses ini menjadi lebih kompleks. Selain itu, Indonesia harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan transfer teknologi, biaya, serta kemampuan integrasi dengan sistem pertahanan yang sudah ada. Seiring dengan situasi yang tidak pasti terkait rudal Neptune, oleh karena itu TNI Angkatan Laut mengeksplorasi opsi lain seperti rudal BrahMos dari India, yang juga menawarkan kemampuan yang kurang lebih setara untuk pertahanan pantai. Berbicara tentang pamor keduanya, tentu rudal Neptune dari Ukraina telah mendapat cap battle proven atas tanggung jawabnya menenggelamkan kapal cruiser Rusia Moskva di Laut Hitam pada April 2022. Kapal berbobot besar tersebut karam setelah dihajar dua rudal Neptune yang diluncurkan oleh militer Ukraina. Serangan rudal menyebabkan kebakaran besar di kapal yang memicu ledakan amunisi di dalamnya. Meskipun Rusia pada awalnya mengklaim bahwa kapal tersebut hanya mengalami kerusakan dan api berhasil dipadamkan, beberapa jam kemudian kapal itu dilaporkan tenggelam saat sedang ditarik kembali ke pelabuhan Sevastopol. Ini membuktikan bahwa pengadaan rudal pertahanan pantai sangat penting dan krusial bagi Indonesia, yang merupakan negara kepulauan yang mayoritas wilayahnya adalah perairan. Dalam kesempatan berbeda, pucuk tertinggi Matra Laut yaitu Kasal Laksamana Muhammad Ali menjelaskan bahwa TNI AL sedang membangun Coastal Defense atau pertahanan pantai. Ali menambahkan, doktrin Coastal Defense sudah masuk ke dalam bujuk operasi TNI. Saat ini, desain itu sedang disusun oleh Mabes TNI dan Angkatan Laut sedang menggodok pangkalan mana saja yang akan sesuai untuk dijadikan tempat Coastal Defense. Semoga pengadaan Coastal Defense bagi TNI AL dapat realisasi di periode pemerintahan 2024 hingga 2029, serta dapat mengakhiri paceklik alutsista strategis bagi Korps Baret Ungu.